Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan saya Idul Agung Kawiswara Putra akan membahas video esai tentang kejahatan perang Belanda terhadap Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1949. Dalam daftar isi ini saya membaginya menjadi 4 subbab. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tokoh-tokoh penting, yang ketiga ada pembahasan atau isi, dan yang terakhir adalah penutup. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 melalui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tampaknya memberikan hasil yang tidak memuaskan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Karena Indonesia belum bisa lepas sembunyi dari genggaman Belanda untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan tentara sekutu bersama Nika atau tentara Belanda untuk merebut kembali bangsa ini dari rakyatnya sendiri. Kedatangan mereka ke Indonesia dimaksudkan untuk melakukan teror, penyerangan, hingga pembantaian kepada masyarakat yang tidak berdosa, sehingga misi mereka untuk mendekolonisasi Indonesia kembali dapat terlaksana dengan baik. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua maka mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal inilah yang membuat para pejuang Republik bangsa untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan. Di tengah-tengah upaya pemerintah dalam memperkuat barisan pertahanan, tepatnya setelah proklamasi dikumandangkan, Sekutu bersama Nika datang dan merusak segalanya. Sehingga mereka dengan leluasa merebut kota-kota penting seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang untuk dijadikan wilayah kekuasaan. Pada periode ini, Belanda melakukan kerjasama dengan Inggris melalui perjanjian urusan pemerintahan sipil atau Civil Administration Affairs Agreement yang merupakan pemulus bagi Belanda dalam merebut kembali wilayah Indonesia. Setelah perjanjian tersebut dilakukan, Belanda mulai melancarkan aksinya dengan menyerang beberapa wilayah penting seperti Pulau Jawa, Pulau Sumatera, hingga Lombok. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk PKR atau Badan Keamanan Rakyat. Selain PKR juga dibentuk laskar-laskar perjuangan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang pada akhirnya PKR maupun laskar-laskar perjuangan melebur menjadi satu menjadi Tentara Nasional Indonesia atau bisa disebut TNI. Berikut adalah ketiga tokoh penting yang ada pada video esai ini dan makalah yang telah saya buat. 2 bulan setelah PKR dibentuk, badan ini resmi berubah nama menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, lalu berubah lagi menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia. Pada saat yang sama, tentara sekutu dan Belanda mendatangi kembali Indonesia dan melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, sehingga mengakibatkan banyak TRI yang mundur dan berpindah ke Rawagede dan menjadikan tempat tersebut sebagai markas perjuangan. Di tempat ini juga terdapat seorang pejuang yang bernama Kapten Lukas Kustarjo, di mana keberadaan ini sangat dicari oleh Belanda, bahkan dijadikan buronan. Kapten Lukas Kustarjo ini kerap kali menyerang Belanda dengan melakukan aksinya berupa menghancurkan pos-pos milik Belanda dan melucuti senjata-senjata milik Belanda yang ada di dalam pos tersebut. Puncaknya, Belanda melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap wilayah Rawagede, di mana banyak kaum pria yang harus rela kehilangan nyawa ditembak mati tanpa ada sebab akibat, dikarenakan mereka tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan pihak Belanda ketika ditanyai kemana perginya Kapten Lukas Sutarjo tersebut. Lalu pada peristiwa yang kedua, peristiwa pembantaian oleh Kapten Raymond Westerling bersama pasukannya yang bernama DST atau Depot Special Truppen di wilayah Sulawesi. Westerling bersama pasukannya menumpas habis warga lokal Sulawesi yang tidak berdosa, di mana misi mereka dibalut dengan mencari kaum ekstremis, pembunuh, dan perampok. Namun banyak warga lokal yang tidak
memiliki salah atau bukti kesalahan yang kuat menjadi target pembantaiannya. Lalu pada peristiwa yang ketiga ada perundingan Nikerjati yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Terdapat setidaknya dua persoalan yang belum menemui titik terang pada saat itu, yakni terkait perwakilan Republik di luar negeri dan kedaulatan negara Indonesia Serikat. Karena dua perusahaan tersebut belum terselesaikan dengan baik, maka putusan yang dihasilkan pun juga kurang memuaskan bagi kedua belah pihak karena menimbulkan perbedaan penafsiran yang cukup mencolok, sehingga hubungan antara kedua negara ini menjadi semakin memanas. Mengenai jumlah korban kejahatan perang ini menimbulkan pendapat yang berbeda baik di pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pihak Indonesia mengatakan setidaknya puluhan ribu rakyat Indonesia yang meregang nyawa, sedangkan pihak Belanda sendiri hanya mengatakan tidak kurang dari 5.000 orang. Dua pendapat ini didasarkan kepada dua peristiwa yang telah dibahas sebelumnya, yakni peristiwa berdarah Rawagede dan peristiwa pembantaian Westerling. Dari sudut pandang HAM sendiri, meskipun sama-sama berupa kejahatan perang, namun yang termasuk pelanggaran HAM hanyalah pembantaian Rawagede karena memiliki bukti yang kuat dan saksi mata yang cukup meyakinkan, sedangkan untuk pembantaian Westerling tidak bisa diajukan ke pengadilan untuk menggugat pemerintah Belanda dikarenakan kurangnya bukti yang otentik dan kurangnya saksi. Untuk gugatan terhadap Belanda sendiri dimulai ketika Job Houting bersama rekannya Hans van der Busken membuat siaran di mana dirinya mengaku ketika sedang wajib militer di Indonesia, ia melihat betapa bengis dan kejamnya tentara Belanda dalam memperlakukan masyarakat Indonesia, khususnya ketika sedang menyiksa hingga membunuh warga Indonesia, warga lokal Indonesia yang tidak bersalah. Sehingga hal ini membuat para veteran Belanda sedikit gusar dan marah atas tindakan tersebut. Selain itu, Raymond Westerling melalui siaran yang dilakukan oleh Job Houting dan Hans van der Busken, dirinya mengaku bertanggung jawab atas segala tindakannya selama di Sulawesi. Pada tahun 2016, pemerintah Belanda menggelontorkan uang sebanyak 4,1 juta euro untuk membiayai penelitian mengenai kekerasan perang kemerdekaan periode 1945 hingga 1950 yang melibatkan 3 lembaga yakni KITLV, NIOD, dan NIMH. Riset ini juga mencakup 8 subproyek di mana melihat secara menyeluruh sifat, penyebab, dan dampak kekerasan yang dilakukan oleh Belanda selama rentang waktu 1945 hingga 1950. Kemudian, manfaat dari penelitian ini adalah bagi Indonesia sendiri bisa dijadikan sumber dokumentasi sejarah tambahan karena banyak dokumentasi sejarah yang lebih banyak dipegang oleh Belanda. Sedangkan untuk di pihak Belanda sendiri, penelitian ini bermanfaat sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kekerasan perang kemerdekaan tahun 1945 hingga 1950. Kejahatan perang yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia ini telah memberikan dampak yang cukup mendalam bagi kedua belah pihak. Kebengisan Belanda merenggut banyak nyawa sehingga mengakibatkan banyak jatuhnya air mata. Dari perbuatannya itulah membuat generasi mereka harus menanggung akibatnya, mulai dari permintaan maaf terhadap para korban hingga pemberian uang ganti rugi telah dilakukan meskipun pada akhirnya tidak akan pernah bisa mengembalikan mereka para korban yang telah tiada. Sekian pemaparan video esai dari saya, semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih.